Apakah ketika Aceh keluar dari Indonesia saat ini itu menarik minat simpatik dari Malaysia? Dan itu bisa saja terjadi, guys. Mengapa tidak? Malaysia yang mendukung, kami siap membela mati-matian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya turut syukur kepada Allah SWT dan bangga dengan ikhtiar untuk memperingati jasa khidmat dan sebelumnya pengorbanan perjuangan rakyat Aceh dan pengajaran daripada Aceh sendiri. Rakyat yang gigih dengan roh perjuangan yang kental menghadapi rintangan termasuk tsunami akhirnya, tetapi dapat menyelesaikan dengan semangat rundingan, tasamuh, toleransi dan semangat kemanusiaan sejagat. Bagi kami di Malaysia, Aceh Darussalam itu sebahagian daripada sejarah gemilang. Sarjana, ulama tersohor dan pengaruh yang menjalar ke banyak daerah. Ada kampung Aceh, ada masjid Aceh, ada bandar Aceh di Malaysia ini. Jadi ini menjadikan kita lebih dekat, akrab. Jadi sekali lagi saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada rakan-rakan masyarakat Aceh. Karena pasca kemerdekaan, ini mohon maaf saya buka di sini sedikit. Pasca kemerdekaan, kami dulu awalnya Aceh tidak mau bergabung dengan Indonesia. Tetapi datangnya Pak Soekarno waktu itu duduk bersama-sama sehingga Aceh menjadi bahagian daripada Indonesia. Dengan perjanjian Aceh dikasih keistimewaan waktu itu. Dikasih istimewa, ternyata istimewa itu maaf pepesan kosong bagi kami. Dijanjikan awal kemerdekaan, tetapi realisasi kemudian tidak nyata. Bukusan indah tapi isinya tidak ada. Udah 2 kali rupanya Aceh dikecewakan oleh Republik Indonesia. Dan kekecewaan itu rupanya secara histori membuat amarah dari warga Aceh itu sendiri. Dan untuk menenangkannya, janji-janji itu diberikan. Sebenarnya kalau janji tidak hanya cukup di mulut saja, tidak hanya manis di kata-kata. Karena memang kalau janji demi janji kita dengarkan, kita iakan, maka itu bisa saja tidak dapat terrealisasi. Jangankan orang lain, keluarga kita sendiri saja tidak bisa kita terlalu percaya dengan hal yang dikatakan dengan janji-janji semata. Tentu harus ada hitam di atas putih, di atas materai ada surat perjanjian yang sah yang membuktikan janji tersebut harus terlaksana. Dan janji-janji kalau menurut saya pribadi, marahnya orang Aceh, ya kalau memang berjanji haruslah ada tanda tangan ya guys ya, harus ada perjanjian secara tertulis. Yang mana awalnya Aceh itu ingin keluar dari Indonesia. Apakah ketika Aceh keluar dari Indonesia saat ini itu menarik minat simpatik dari Malaysia? Dan itu bisa saja terjadi guys. Mengapa tidak? Walaupun Aceh berada di Republik Indonesia saat ini, namun hati nurani mereka itu merasa lebih dekat dengan Malaysia. Lebih dekat bukan hanya jarak, namun secara emosional sudah merasa menyatu dengan Malaysia. Dan ini buktinya guys, ini bukti nyata. Gubernur Aceh Mualim menyatakan arah konektivitas Aceh ke depannya akan lebih menguat ke Malaysia, tidak lagi ke Jakarta. Iyalah, kenapa semuanya tuh berpusat ke Jawa, kata Suroso. Indonesia nih kalau nak apa-apa harus ke Jawa, tepatnya tuh di Jakarta. Nak jadi pemain bola harus ke Jakarta, nak jadi penyanyi nasional ke Jakarta, nak jadi artis ke Jakarta. Woi, kalau nak jadi pesepak bola internasional, orang Indonesia bukan ke Jakarta, tapi ke Singapura, Malaysia beda. Tapi sekarang Gubernur Aceh tuh udah melihat konektivitas Aceh ke Penang Malaysia itu lebih dekat ketimbang ke Jakarta. Tapi masalahnya pemerintah pusat ini setuju tak, kata Subroto. Sekarang bukan masalah setuju tak setuju, yang mendatangkan peluang lebih banyak itu Malaysia atau pemerintah pusat, kata Sutrisno. Kau tengok Provinsi Riau tuh, hasil alam dia keuntungannya bisa sampai 1.000 triliun. Tapi pembagian hasilnya Provinsi Riau hanya dapat 4 triliun, kata Pak Karem. Ya Provinsi Riau tuh negosiasi lagi lah sama pemerintah pusat. Jangan minta 4 triliun. Dari 1.000 triliun cuma dapat 4 triliun tuh tak masuk
akal. Amboy, senang kau bercakap. Sekarang nih nak negosiasi dengan pemerintah pusat, kau ada orang dalam tak? Kata si Dono. Merdeka Sumatera, bangkit bangsa Melayu. Sampai kapan kita harus berdiam diri? Lihat Malaysia, lihat Brunei, negeri Melayu yang sejahtera, kata Ami. Hei Ami, Jawa adalah kunci. Sangat setuju, kalau perlu orang Aceh menggunakan dua bahasa, yaitu Aceh dan Inggris, kata Jeng Dewi. Jeng Dewi, aku nih bercakap Melayu dituduh orang Malaysia sama netizen Indonesia. Aku bercakap Cina pun kena hentam dengan netizen Indonesia, suruh balik ke Cina. Jadi tak payah nak berdua bahasa, nak bersepuluh bahasa tu. Jadi bagusnya pakai bahasa apa dekat dunia nih? Bahasa fufafa. Fufu-fafa di dunia nyata. Buta mata, buta fakta. Saya juga di Jawa Barat banyak kecewa dengan pejabat, tapi rasa cinta tanah air lebih besar. Saya yakin suatu saat negeri ini akan mengalami kemajuan berkah orang-orang soleh, para pejuang NKRI, kata Mamah Lulu. Eleh. Mama Lulu, kau tengok tuh anggota DPR, gajinya 100 juta, katanya efisiensi negara. Ada benarnya. Ketika orang Indonesia, terkhusus di Sumatera ataupun Kalimantan, itu menggunakan atau memakai bahasa Melayu, mereka itu dipikir adalah orang Malaysia. Ngapain pakai bahasa Malaysia? Ngapain ikut-ikut bahasa Malaysia? Padahal di Indonesia ini banyak orang Melayu yang berbahasa Melayu. Apalagi kalau bicara Batam, Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Tanjung Balai Karimun, ya, Dumai, dan masih banyak lagi. Itu mereka masih menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu. Apa salahnya mereka pakai bahasa Melayu? Ketika orang Melayu pakai bahasa Melayu, artinya dia melestarikan, menjunjung tinggi budaya, sejarah dari turun menurun, dari nenek moyang. Bahasa itu tetap mereka gunakan. Jadi ada pula segelintir netizen yang bilang, ngapain kalian pakai bahasa-bahasa Malaysia sana? Pergi aja lah kalian ke Malaysia. Ada pula yang seperti itu. Dia pun tak sadar bahwa Melayu juga adalah bagian dari sejarah Indonesia. Dari dulu, dari awal kemerdekaan sampai sekarang, Malaysia itu ya Indonesia dan juga orang Melayu masih tetap melestarikan budaya dan tradisinya. Jadi bagaimana kita nak memajukan daerah, sementara hasil dari bumi kita yang 1.000 triliun kita hantar ke pusat, yang pusat itu ngantar kita cuma 4 triliun. Jadi kalau untuk kemajuan secara angsur-angsur baru bisa kita laksanakan guys ya. Karena yang 1.000 triliun udah kita opor, lalu kita dapat 4 triliun. Nah begitulah guys ya, itulah. Namun demi NKRI ya, demi pemerataan kemajuan itu ya, kita juga harus mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Jadi intinya orang Riau, orang Aceh itu apa-apa sekarang ke Malaysia. Nah kalian sudah tahu, semalam sudah saya reaksi bahwa kapal feri itu untuk transportasi dari Riau, dari Medan, dari Aceh itu langsung ke Perak guys. Nah itu menunjukkan bahwa ada intensitas atau hubungan kekeluargaan kita.